Dan bandwagon effect ini yang membuat semakin diulang, semakin menang. Orang yang tahu bahwa Prabowo Gibran akan menang, ya udahlah, gue pilih yang menang aja. Manuver Mas Ganjar mengajukan angket dan hak interpelasi, ini saja mungkin akan cukup membuat orang yang tadinya mendukung seperti saya berubah pilihan. Suhu tapi ngaku cupu. Nah, itu yang membuat orang Indonesia itu menyukai. Prabowo dan Gibran ini terancam pemilu ulang. Tapi semakin diadakan pemilu ulang di TPS-TPS yang akhirnya mengadakan pemilu ulang itu tadi, semakin diulang kok malah semakin menang. Konten ini akan menjelaskan secara logis, tanpa keberpihakan, mengapa semakin diulang malah semakin menang. Kalau kamu sudah siap untuk lebih pintar dibandingkan sebelum menonton konten ini sampai selesai, maka tonton konten ini sampai usai. Tapi taruh dulu perasaan, taruh dulu subjektivitas, dan ayo kita berdiskusi bersama. Dimulai dengan kita lihat tanda-tanda yang ada di kartu saya. Untuk kalian semua yang ragu dan berpikir bahwa ini adalah konten clickbait, bukan. Saya langsung kasih jawabannya di awal konten. Yang menyebabkan hal ini adalah sebuah fenomena yang dinamakan sebagai bandwagon effect. Tulisannya seperti ini. Nah, kalau kalian nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Stop di sini, googling aja. Tapi kalau kalian ingin mengetahui mengapa saya menganggap bahwa peristiwa ini berdasarkan fenomena bandwagon, maka izinkan saya untuk menunjukkan bahwa pilihan manusia itu bisa berubah hanya berdasarkan melihat orang lain memilih sesuatu yang mereka lihat. Contoh yang paling mudah, kalau kalian datang ke satu tempat yang kalian tidak tahu harus makan apa, di tempat tersebut ada restoran apa yang akan kalian tuju, maka itu sesimpel kalian akan memilih, kalau ada deretan restoran ya, restoran yang paling ramai didatangi. Maka dengan itu kalian akan merasa lebih tenang dan kalian akan lebih mudah menjatuhkan pilihan kepada restoran tersebut tadi. Alam bawah sadar kita dengan mudah menginterpretasikan bahwa restoran tersebut otomatis adalah restoran yang laris dan ramai. Tapi lebih daripada itu, bandwagon adalah keinginan dasar manusia yang tidak mau terlihat berbeda atau sendirian dan ditinggal oleh orang-orang di sekitarnya. Menjadi seseorang dengan pilihan yang berbeda, ini adalah sesuatu yang menantang, sesuatu yang sunyi, sepi. Nggak banyak orang yang akan men-cheer up kita, menemani kita, atau beramai-ramai mendukung kita jika terjadi kesalahan atau merayakan bersama-sama jika terjadi kemenangan. Kita akhirnya mengetahui bahwa Bosman, Mardigua-Week itu, akhirnya yang kita tahu bahwa dia awalnya ini mendukung 01 atau 03, yang penting bukan 02, akhirnya di detik terakhir memilih untuk gabung ke 02. Dan dia jelas-jelas mengatakan bahwa saya mengikuti Bro Helmi Yahya yang mengatakan jika kita harus bersama si pemenang. Nah, jadi bukan itu pilihannya. Tapi dia merasa memang harus bersama si pemenang. Orang tidak ingin diasosiasikan dengan sesuatu yang kalah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Dan ini mungkin ada sejak manusia bermasyarakat. Bandwagon ini sebenarnya mulai dikenalkan kepada dunia politik di tahun 1848 saat satu orang kandidat presiden Amerika, Zachary Taylor, mengungkapkan sebuah kalimat atau frasa yang berbunyi, jump on the bandwagon, atau yuk kalian lompat aja ke kereta yang berrangkai ini. Tapi lebih jauh lagi, ternyata kata bandwagon ini dimunculkan oleh seorang penampil, legenda pertunjukan yang juga seorang pemilik sirkus paling terkenal abad itu, atau mungkin sepanjang masa. Kalau kalian suka mengikuti cerita atau sejarah pertunjukan, kalian pasti kenal dengan figur yang dinamakan P.T. Barnum. Atau jika kalian lupa, mungkin kalian beberapa tahun silam pernah menonton film The Greatest Showman yang diperankan oleh Hugh Jackman. Nah, itulah P.T. Barnum yang pertama kali mengungkapkan frase bandwagon tersebut. Dia mengambil kata bandwagon berdasarkan pengamatannya terhadap fenomena orang-orang, atau mungkin saat itu disebut sebagai wisdom of the crowd, dan menamakan hal tersebut dengan sesuatu yang dia miliki dan menjadi sebuah elemen penting dalam pertunjukan sirkus, yaitu kereta berangkai yang memang memuat alat-alat tenda, talent sirkus, dan juga hewan-hewannya
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bentuknya seperti itu. Orang-orang itu ingin bersama dengan orang-orang yang lainnya, karena sejatinya manusia makhluk sosial dan mereka ini tidak tahan untuk sendirian. Maka akhirnya, dan inilah yang membuat P.T. Barnum secara kreatif menamakan hal tersebut tadi. Dan bandwagon effect ini yang membuat semakin diulang, semakin menang. Orang yang tahu bahwa Prabowo Gibran akan menang, ya udahlah, gue pilih yang menang aja. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa banyak yang akhirnya nggak mengikuti coblosan ulang ini tadi. Oh iya, saya lupa mengatakan bahwa ini salah satunya terjadi di TPS di dekat rumah budayawan senior Butet Kertarejasa yang melakukan kembali pemilihan ulang, di mana sebelumnya ini Ganjar Pranowo yang menang, Ganjar Mahfud, ternyata setelah pemilu ulang yang memenangi ini malah Prabowo Gibran. Tapi pernyataan bahwa banyak orang yang sudah pulang kembali ke perantauan mereka, dan karena pencoblosan ulang tidak dilakukan di hari libur, maka sedikit sekali partisipan yang datang. Ini tidak bisa langsung kita amini, karena persentasenya sejatinya akan mencerminkan satu komposisi yang tidak akan banyak berbeda. Dan jika pun ternyata orang-orang yang masih percaya tentang teori kecurangan, maka mereka saat ini sudah menganggap bahwa itu semua tidak benar adanya. Dan mereka mulai menerima kenyataan dan juga ide bahwa Prabowo dan Gibran ini memang layak untuk dipilih. Orang Indonesia itu nggak suka dengan bullying atau perbedaan pendapat. Nggak suka orang yang dipojokkan. Semakin dipojokkan akan semakin kasihan. Maka ini juga yang menyebabkan akhirnya di pilihan yang kedua atau pemilu ulang, mereka memilih kembali dan pilihannya adalah Prabowo Gibran. Tapi apakah kecurangan itu memang ada? Saya pikir setiap pemilu pasti ada kecurangan. Dan ini dilakukan oleh semua pendukung paslon 01, 02, dan 03. Tapi apapun itu, selama Indonesia masih menganut hukum dan hukumnya positif, maka diperlukan pembuktian atas sebuah penuduhan kecurangan. Dan jika bukti tersebut tidak dihadirkan, maka penuduhan tersebut akan langsung sia-sia. Dan mengajukan serta memberikan satu bukti yang bisa membuktikan tuduhan dengan perbedaan persentase yang demikian besar, ini pasti bukan perkara mudah. Jika kalian mengingat, kala Pak Prabowo waktu itu kalah dalam pemilu, dan terus kemudian tim pengacara kalau tidak salah mengajukan adanya bukti kecurangan sebanyak 2 atau 3 kontainer, saya lupa ya, pokoknya katanya ada kontainer saat itu, maka semua orang yang membaca beritanya langsung terpikir bahwa wah, kontainer yang seperti di Tanjung Priuk atau di jalanan tol yang diangkut oleh truk pengangkut kontainer yang besar-besar, itu isinya adalah surat coblosan yang bisa membuktikan kecurangan. Yang pada kenyataannya sebenarnya kontainer tersebut adalah, kalau kita misalkan pergi ke S Hardware atau toko-toko penjual perkakas rumah tangga, terus kita ngomong, Mbak, Mas, saya mau beli kontainer. Nah, kontainer itulah ternyata yang dimaksud. Permainan kata, permainan asumsi dan persepsi, inilah yang sebenarnya digunakan dalam politik dimanapun di dunia ini. Dan mengapa kok akhirnya ini menang? Saya pikir silent majority yang tadinya itu nggak nyoblos, terus kemudian memilih Prabowo Gibran, dan terus mereka ini merasa dipojokkan dengan bahwa Prabowo Gibran di sini itu dianggap curang, mereka malah datang dan melakukan pemilihan di pemilu yang diulang tadi itu. Sehingga jumlah yang menyoblos Prabowo Gibran lebih banyak daripada sebelumnya. Ini pun jika kita belum menghitung sebuah realita bahwa Jokowi ini masih dianggap sebagai pemimpin yang masih memiliki approval rate di atas rata-rata, bahkan mungkin tertinggi dalam sejarah kepemimpinan presiden di Indonesia di akhir-akhir pemerintahannya. Presiden Jokowi ini masih dicintai, masih diinginkan. Ini terbukti dengan Gibran yang dimajukan, yang ya kita tahu Gibran memiliki prestasi di Solo, tapi kita juga nggak terlalu bodoh untuk percaya bahwa Gibran tidak memiliki privilege atas prestasinya. Maka sebenarnya memilih Gibran itu adalah mungkin saja 60-70% memilih Pak Jokowi juga. Dan asosiasi ini masih memegang peranan penting yang membuat akhirnya orang mengetahui dan menyadari bahwa mereka masih mencintai Pak Jokowi dan mereka perlu mencoblos Prabowo Gibran untuknya. Ditambah dengan bagaimana
Orang-orang yang tadinya mendukung Ganjar Pranowo melihat manuver Mas Ganjar yang semakin hari semakin agak lain ini, akhirnya jadi antipati dan terus kemudian nyebrang. Kalau pendukung Anies Baswedan saya pikir cukup setia dengan pilihan mereka. Nggak akan gampang digoyah dan akan lebih susah untuk murtad dari pilihannya. Tapi pendukung Ganjar Pranowo ini mungkin akan berbeda cerita. Manuver Mas Ganjar mengajukan angket dan hak interpelasi. Ini saja mungkin akan cukup membuat orang yang tadinya mendukung seperti saya berubah pilihan dan memilih Mas Anies karena pendukung di belakangnya yang membuat saya tidak nyaman, maka menyisakan hanya harus memilih Prabowo dan Gibran. Dan selain nggak suka dengan orang yang dibully, nggak suka dengan seseorang yang melakukan manuver yang menyerang, maka orang Indonesia itu lebih menyukai seseorang yang tua, bijaksana, dan tidak menunjukkan sebuah tindakan dan sifat yang impulsif. Orang Indonesia itu nggak suka orang yang ngotot atau kelihatan menginginkan sesuatu. Orang Indonesia itu sepertinya anti terhadap seseorang yang bisa menunjukkan dirinya ini siapa. Mereka lebih menyukai orang-orang yang terlihat merendah, menyembunyikan apa yang mereka miliki, padahal mereka sebenarnya memiliki kapasitas yang jauh melebihi apa yang mereka akui. Suhu tapi ngaku cupu. Nah, itu yang membuat orang Indonesia itu menyukai. Dan ini semua ditambah dengan positioning dari Golkar dan juga Ganjar Pranowo yang nggak jelas. Ngelawan Jokowi baru di akhir-akhir, di awal ini tapi nggak terlihat menyerang, tapi juga tidak terlihat berkawan, maka ini yang membuat orang itu bingung dan akhirnya mendingan memilih seseorang yang memiliki sebuah ketetapan sikap dan sifat saja. Tapi kebetulan orang-orang ini mungkin bukan tipikal orang yang agamis atau seseorang yang dikelilingi oleh lingkungan yang berpikir kritis seperti para pendukung 01. Maka ini adalah 10 alasan mengapa semakin diulang akan semakin menang, dan itu juga menjadi sebuah jawaban. Jika ini terus dilakukan pengulangan, maka kemenangan Prabowo Gibran ini akan sangat bisa mencapai 70% lebih. Dan bahkan jika putaran kedua dilakukan, hal seperti ini, jika saat ini dilakukan, 70% kemenangan itu adalah sesuatu yang hakiki. Dan itulah alasan mengapa semakin diulang akan semakin menang. Maka untuk itu sebaiknya ya sudah nggak usah diulang aja, segera diakui kemenangannya, dan kita segera bisa mulai lagi melanjutkan program kita yang dahulu untuk kembali bekerja, kerja, dan kerja. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.